Para sahabat dan mahasiswa, kali ini saya akan bertutur tentang hakikat ilmu pemerintahan, hakikat atau ontologi, being, apa yang diketahui dan akan dipelajari oleh ilmu pemerintahan. Mengapa ilmu pemerintahan itu hadir, itu persoalan being, persoalan hakikat eksistensi. Sebelumnya saya sudah banyak melakukan pembicaraan, baik itu critical overview terhadap ilmu pemerintahan yang mengalami krisis ontologi, krisis epistemologi juga, prematur, lalu juga salah kaprah, sehingga kita tidak tumbuh menjadi betul-betul ilmu yang disebut sebagai disiplin. Meskipun para ilmuwan pemerintahan sibuk berbicara tentang objek material, objek formal, multidisiplin, interdisiplin, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah tidak mengetahui apa yang diketahui. Seperti membayangkan hutan itu hanya dari sisi pohon, tidak melihat hutan secara keseluruhan. Upaya untuk memahami ulang ontologi ini menjadi bagian dari peta jalan kami, Komunitas Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta. Itu untuk meremaking ya, membuat ulang, menyusun ulang ilmu pemerintahan. Dan sekaligus juga strengthening ya, memperkuat dari sisi ontologi, dari sisi epistemologi dan tentu aksiologi. Kalau pihak lain meninggalkan ilmu pemerintahan karena pemerintahan itu dianggap bukan ilmu, tapi hanya objek studi. Ada juga pihak lain yang pengen merekonstruksi ilmu pemerintahan dengan caranya masing-masing, tapi tetap saja ada upaya-upaya rekonstruksi itu isinya adalah manajemen publik, administrasi publik, tata kelola, dan kemudian juga teknologi yang lebih banyak preskriptif, punya resep, tapi tidak punya kemampuan untuk memberikan interpretasi dan eksplanasi terhadap dinamika, hiruk-pikuk pemerintahan, baik itu relasi antara pemerintah dengan negara, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan modal. Ini upaya itu akan saya sampaikan. Kali ini fokus pada hakikat, pada ontologi, dan nanti beberapa konsep kunci itu masih bisa didalami lebih lanjut, termasuk juga epistemologi, metodologi itu bisa saya uraikan lebih lanjut. Nah, karena itu saya fokus pada ontologi dan saya berharap para sahabat maupun para mahasiswa bisa menyaksikan video ini secara Saya kira definisi tentang ilmu pemerintahan atau hakikat atau pengertian itu sudah banyak dilakukan. Buku-buku sudah banyak. Judulnya Pengantar Ilmu Pemerintahan, dasar-dasar ilmu pemerintahan itu sudah sangat banyak. Pengertiannya bisa macam-macam. Saya lupa itu kalau membaca buku Bayu Suryaningrat itu. Termasuk yang sering saya review itu. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan dinas-dinas umum untuk melayani dan membahagiakan manusia, yang saya sudah kritik.
Ada juga yang mengatakan bahwa pemerintahan itu, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala pemerintahan, munculnya pemerintahan dan sebagainya itu. Tetapi kalau dikaji lebih lanjut, orang jadi bermasalah ketika memahami pemerintahan itu, hakikat pemerintahan itu. Saya sudah banyak berbicara, orang lebih banyak memahami pemerintahan itu sebagai administrasi, identik dengan birokrasi. Jadi kalau ini pemerintahan adalah administrasi, lalu pemerintah itu adalah birokrasi. Itu namanya salah kaprah. Juga pemerintahan adalah manajemen publik. Bagaimana pengelolaan barang-barang publik, kebijakan publik itu untuk kepentingan warga secara efisien, secara efektif. Ada yang begitu banyak, pokoknya definisinya banyak banget. Ada juga ilmu pemerintahan, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, ini yang paling bermasalah ini. Sudah banyak kritik, itu kan nalar hierarkis misalnya. Atau saya sering bertanya, yang memerintah itu siapa? Dan kemudian yang diperintah siapa? Apakah rakyat yang diperintah? Kalau yang diperintah rakyat oleh pemerintah itu bermasalah. Sebab apa? Sebab kita secara empirik, secara konstitusional bahkan bahwa pemerintah itu hadir karena rakyat. Justru rakyat itu yang membentuk pemerintah, memberikan mandat kepada pemerintah. Ya, atas konsen, atas persetujuan rakyat. Jadi saya kira definisi yang sudah ada itu bermasalah. Termasuk sibuk dengan ontologi, itu bicara tentang objek material, objek formal. Ada yang mengatakan bahwa objek kajian ilmu pemerintahan itu eksekutif dalam arti sempit. Ya, jadi ini nanti larinya ke administrasi juga. Ini kan eksekutif ya, misalnya kepala pemerintahan, lalu mereka kan bekerja sehari-hari kan dengan administrasi. Jadi nanti arenanya itu sempit banget nih. Hanya eksekutif sama administratif. Lalu legislatifnya di mana? Gitu. Rakyatnya di mana gitu. Ya, padahal kan yang namanya parlemen itu pemerintah juga gitu. Ya, jadi pemerintah itu kan ya eksekutif lah. Jadi kalau dalam definisi undang-undang kan pemerintah adalah presiden gitu kan, atau kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua ya parlemen ini. Kalau dalam bahasa undang-undang parlemen ini ya penyelenggara pemerintahan. Baru kemudian ya, birokrasi atau administrasi. Nah, saya ingin mengatakan begini. Pemerintahan itu mengandung administrasi, mengandung manajemen, dan tentu juga didukung teknologi. Tetapi administrasi itu bukan pemerintahan. Dia hanya menjadi bagian kecil. Birokrasi tidak bisa disebut sebagai pemerintah. Justru birokrasi itu adalah institusi yang nanti disebut diperintah, diatur, dan diurus oleh pemerintah. Kecamatan itu menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi camat bukan pemerintah. Dan kita tidak mengenal konsep pemerintah kecamatan. Tetapi di Kecamatan Jogonalan, Klaten itu ada tulisan pemerintah Kecamatan Jogonalan. Nah, ini kan ngawur tuh. Mudah-mudahan bukan lulusan APMD camatnya ya. Mudah-mudahan yang dari sana itu, yang sangat bangga dengan sarjana pemerintahan itu. Mudah-mudahan ya. Nah, ini saya kira perlu kita luruskan, dan cara meluruskan, cara mendudukkan ulang ini kan pertama kita harus memperhatikan konstitusi dulu. Ya. Membaca konstitusi secara cermat lah. Jadi artinya kalau kita bicara pemerintahan ya seluruh konstitusi itu. Konstitusi itu adalah pemerintahan. Konstitusi itu tidak harus dimaknai secara letterlek sebagai undang-undang dasar. Konstitusi itu artinya adalah proses bersama menetapkan kepentingan tujuan.
Kalau kekuasaan negara kan ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan bersama, power with gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya konstitusi itu ekspresi kehendak. Di sana ada ideologi, ada pengetahuan, ada nilai, lalu juga ada hukum. Tentu ada politik juga di dalamnya. Konstitusi adalah pemerintahan ada konstitusi. Kita perlu melihat itu. Atau paling tidak, kita itu bisa mempelajari konsep-konsep kunci yang ada dalam konstitusi yang itu bisa kita elaborasi. Konsep rakyat, konsep negara, konsep pemerintah, konsep warga, konsep masyarakat, hukum, dan sebagainya itu kan banyak. Paling tidak dalam konstitusi itu ada 100 kata negara dan 100 kata rakyat. Dalam pembukaan juga ditegaskan pemerintah negara Republik Indonesia. Bukan hanya negara Republik Indonesia, tetapi pemerintah negara Republik Indonesia. Untuk mencapai 4 tujuan besar itu. Jadi artinya konstitusi harus kita elaborasi, itu sumber pengetahuan. Ya, atau paling tidak ya, itu ada konsep makronya, konsep besarnya, negara hukum demokratis. Ya, ini yang namanya negara itu bersifat hukum, negara adalah hukum, hukum adalah negara. Dan demokratis itulah pemerintahannya. Pemerintahnya demokratis. Dengan kata lain, ini adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis atau pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Jadi itu yang harus dijadikan titik pijak. Jadi artinya bukan bicara tentang ini iya dibicarakan, tetapi jangan direduksi menjadi dinas-dinas umum atau administrasi atau kecamatan atau birokrasi. Ini hanya menjadi bagian dari ini. Kita bisa membuat satu pemikiran, analisis yang koheren bagaimana relasi antara negara hukum yang demokratis ini dengan birokrasi, dengan administrasi. Jadi artinya kalau kita bicara tentang pemerintahan, letaknya bukan hanya di dinas-dinas umum ini, bukan hanya di ranah administrasi dan birokrasi, tetapi ada di sini juga. Itu konstitusi. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan pengetahuan universal. Ya, pengetahuan universal itu artinya ya kita belajar pada dunia, tapi bukan berarti kita lalu punya cara berpikir orientalis. Orientalis itu barat memandang timur, mengkonstruksi timur dengan cara barat. Yang ini justru dilakukan oleh generasi ilmu pemerintahan sekarang. Mengabaikan konstitusi, tetapi universal pun universal yang neoliberal, yaitu dengan tata kelola, good governance, manajemen publik, reinventing government, electronic government, digital government gitu. Itu universal tapi neoliberal. Ya, universal itu apa? Ya, apa yang ada di dalam struktur pengetahuan berdasarkan pada pengalaman di banyak negara. Sebagai contoh misalnya kalau kita belajar pemerintahan, ya perlu mempelajari tentang bagaimana DNA, genealogi, perkembangan antara dua mazhab, kontinental Eropa dan Anglo-Saxon. Konsep negara berasal dari kontinental Eropa. Konsep government berasal dari Anglo-Saxon. Kita bisa belajar misalnya karya Quentin Skinner ketika dia berbicara tentang genealogi negara. Jadi dia bilang bahwa negara asal-usulnya itu ya berangkat dari asosiasi manusia yang di situ ada penguasanya atau raja yang kemudian dinobatkan atau diakui sebagai kepala negara. Yang kemudian itu menghasilkan satu pemerintahan atau satu kenegaraan yang absolut gitu. Tetapi juga berkembang dalam sejarah itu ada yang namanya self-government. Jadi di samping ada absolute state, negara yang sangat absolut,
yang berpusat pada kepala negara itu, lalu ada pergolakan, ada self-government. Ini yang dia sebut sebagai mazhab populis gitu. Jadi artinya apa? Konsep government ini adalah pembebasan atas struktur atau formasi negara yang sangat absolut itu. Sehingga lalu ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang antara lain bisa diambil contoh pengalaman Inggris bersama Kanada maupun Australia. Australia sama Kanada itu tidak punya kepala negara yang berada di tanah Kanada dan tanah Australia. Kepala negaranya dari United Kingdom sana, di Inggris. Tetapi yang menarik adalah Kanada dan Australia itu punya self-government. Jadi ibarat tubuh manusia, Quentin Skinner katakan, kepalanya ada di Inggris, kepalanya, tetapi tubuhnya maupun kaki tangannya itu berada di Kanada maupun di Australia. Itu sebuah metafora, ini self-government. Jadi government itu sesuatu yang dinamis gitu ya. Dan orang Kanada, orang Australia juga tidak butuh kepala negara yang ada di situ. Udahlah, biar kepala negara kita Ratu Inggris, tidak ada masalah. Ya, jadi itu contoh kita untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana konsep pemerintah itu menjadi penting di situ. Dan ini Quentin Skinner memberikan gambaran yang cukup menarik tentang itu. Jadi ini pengetahuan universal. Government ya, ini state itu ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut dalam G pertama ya, G pertama yang dimiliki oleh mazhab Timoho itu ya, government itu. Nanti saya akan dalami di situ dan ini penting kita jadikan sebagai dasar, bahkan juga ada pengetahuan universal itu yang kritis gitu. Yang nanti ada di G5, di governmentality, yang memahami pemerintahan itu sebagai conduct of conduct, pengarahan perilaku. Dan dia melihat bahwa, oh ternyata pemerintahan itu tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah semata gitu. Ya ini memang ada kemiripan antara mazhab administrasi, mazhab manajemen. Ketika ngomong pemerintahan itu pada ruang manajemen dan administrasi, governmentality juga masuk ke situ, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang cara neoliberal melihat manajemen dan administrasi itu sebagai satu formasi, sebagai satu tujuan, sebagai resep, gitu ya. Tapi kalau yang governmentality ini mengolok-olok cara kerja, cara berpikir, strategi, taktik yang dilakukan oleh pemerintahan yang bergaya neoliberal. Ini sudah satu pemahaman hakikat ya dari G5. Itu universal juga. Jadi artinya universal itu tidak harus identik dengan neoliberal. Di dunia barat juga banyak cara pandang yang kritis, yang alternatif, yang justru melakukan pembelaan terhadap subaltern, terhadap orang-orang pinggiran, terhadap dunia timur maupun dunia selatan yang selama ini didominasi dan dihegemoni oleh dunia utara gitu. Pengetahuan universal. Yang ketiga, kita juga harus melihat pengetahuan lokal. Ya, saya kira banyak pengetahuan lokal. Misalnya kalau kita bicara desa, bicara daerah, itu sangat penting gitu ya. Cara memahami banyak hal. Misalnya desa mawa cara negara mawa tata, itu pengetahuan lokal. Saya kira ada banyak dan dialektika antara lokalisme dengan universalisme ini yang kita sebut sebagai kosmopolitanisme. Yang universal kita kontekstualisasikan, yang lokal itu kita angkat atau kita hadirkan atau kita representasikan. Orang ilmuwan politik semacam Frank Fischer gitu, itu dia adalah pembela pengetahuan lokal. Ini harus hadir, baik cara kita memahami politik, cara kita memahami pemerintahan, termasuk juga kebijakan. Jadi harus hadir. Artinya kalau kita ngomong politik, pemerintahan, kebijakan itu tidak harus ditentukan dengan
cara pandang barat itu. Cara pandang universal yang disebut universal itu. Tapi yang lokal juga kita hadirkan. Sama juga ketika misalnya kita bicara tentang pembangunan desa. Ada pembangunan desa dari depan, ada juga pembangunan desa dari belakang yang diusung antara lain oleh Robert Chambers, orang Inggris di Institute of Development Studies ya. Jadi itu yang lokal itu juga dihadirkan dan para antropolog punya sumbangan yang luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus menjadi lokal. Itu sama seperti Soekarno ya. Soekarno itu sangat banyak belajar lah tentang Marx gitu. Tapi dia tidak menjadi Marxis betulan, tapi dia menjadi Marxisme ya. Jadi Marxisme itu adalah dialektika dari pengalaman lokal dengan pengetahuan universal. Yang itu ketiga ya. Yang keempat kita juga belajar pada pengalaman empirik ya. Itu penting. Empirik itu bukan berarti empirisme seperti positivisme, pengalaman empirik yang direkayasa dengan standar atau instrumen yang sangat positivis kuantitatif, itu bukan begitu maksud saya. Pengalaman lokal itu ya kayak tadi pengetahuan lokal itu termasuk diskursus yang dihadirkan oleh para aktor-aktor lokal termasuk pengalaman. Jadi kita melihatnya fakta itu lebih lebih komprehensif seperti orang fenomenologi melihat fakta. Bukan dengan model empirisme, fakta yang naif, fakta yang direduksi, fakta yang dikonstruksi oleh peneliti dengan alasan-alasan yang objektif netral. Ya, saya tidak percaya pada positivisme, pada pengetahuan yang objektif dan seterusnya. Pengetahuan itu adalah kekuasaan. Ketika orang lokal menghadirkan pengetahuan lokal, itu berarti dia sedang merepresentasikan kekuasaan dan ini penting untuk dipelajari, untuk diangkat oleh ilmu pemerintahan. Pengalaman yang lain penting, ya artinya begini, kalau orang ngomong pemerintahan itu hanya dinas-dinas umum, hanya administrasi, hanya birokrasi, ya ini perlu dilihat secara kritis yang ini. Bahkan perlu dilihat dengan cara governmentality. Oh ini pemerintahan administratif ini pemerintahan yang ala neoliberal ini misalnya begitu ya. Tetapi fakta yang mau saya katakan itu ya pemerintahan ini kan ada rentetan ini. Ya. Ada pembentukan pemerintahan, ada penyelenggaraan pemerintahan, ada pelaksanaan pemerintahan kan gitu. Ada proses politik, ada proses hukum, ada proses administrasi. Jadi tidak boleh dong direduksi hanya administrasi. Bupati, presiden, gubernur itu pemerintah. Mereka bekerja secara politik. Mereka hadir di situ karena politik. Karena itu, kalau kita memahami pemerintahan, tidak boleh lepas dari politik. Ya, jadi artinya itu nanti yang akan saya uraikan lebih lanjut tentang makna pemerintahan. Tetapi apa yang saya sampaikan tentang pengalaman empirik ini untuk mengkritik supaya orang memahami pemerintahan itu tidak reduksionis, tidak menyederhanakan, tidak simplifikasi atau menyingkirkan hal-hal yang penting. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan mengandung administrasi, tapi pemerintahan bukanlah administrasi. Administrasi bukan pemerintahan. Jadi kita harus tegas untuk membedakan antara nanti ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan juga ilmu administrasi. Selanjutnya saya akan masuk ke beberapa makna pengertian tentang pemerintahan. Jadi satu hal yang sudah saya ambil, governmentality. Artinya kalau menurut kami dengan Mas Septimoho, ilmu pemerintahan itu ilmu yang mempelajari 5G itu. Mempelajari pemerintah, mempelajari government, mempelajari governing. Governing itu aktivitas proses pemerintah atau proses pemerintahan. Kemudian yang namanya governability gitu ya. Governability itu ya
kekuasaan, legitimasi, terutama otoritas dan kapasitas dalam memerintah. Artinya kalau kita bicara tentang pemerintahan, itu tidak semata-mata mereduksi bicara efisiensi dan efektivitas. Itu administrasi publik. Tidak seperti sarjana ekonomi berbicara efisiensi dan produktivitas. Tidak seperti sarjana hukum yang hanya bicara legalitas. Atau ilmuwan politik yang berbicara tentang legitimasi. Poin kita adalah itu tadi, otoritas dan kapasitas. Jadi tidak hanya kapasitas, hanya kemampuan, enggak, tapi ada apa yang disebut dengan otoritas. Karena bagaimanapun bahwa pemerintah itu bekerja dengan otoritas dan otoritas itu adalah kekuasaan yang diformalkan. Ya, jadi itu yang dengan governabilitas, kemudian yang ketiga dengan governance. Ya, governance ini bukan tata kelola dong. Ya, tapi ini ya kompleks di situ itu. Yang penting ini relasi, interaksi ya. Interaksi ini. Penting kita menggunakan governance supaya kita ini tidak hanya ngomong pemerintahan itu di kantor aja atau ilmu perkantoran ya, bukan itu ya, tetapi interaksi. Interaksinya di mana? Ya ini kan aktor utamanya kita pemerintah. Di situ ada tiga, ada negara, ada modal, dan ada masyarakat. Ya, nanti masyarakat ini bisa macam-macam, bisa buruh, bisa petani, bisa warga, dan seterusnya. Kemudian yang kelima tadi governmentality itu sudah saya sampaikan dan nanti ada pembicaraan lebih khusus. Jadi 5G ini nanti masih akan kami dalami dengan video, dengan tulisan, atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya akan kembali ke selain dengan 5G itu, ada beberapa poin kita memahami pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan adalah institusi. Kalau menurut Douglas North, ini yang sering saya pakai, institusi itu human device, perangkat manusia. Perangkat ini di dalamnya ya ada nilai, ada organisasi, ada peranata gitu ya, ada rules gitu, ada nilai gitu untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia. Itu human device. Jadi pemerintahan itu, jadi selain tadi yang saya katakan di video sebelumnya, pemerintahan itu adalah sebuah proses untuk mentransformasikan manusia itu menjadi subjek, menjadi rakyat, dan di ujung sana menjadi warga. Itu pemerintahan ya. Jadi karena pemerintahan yang begitu kompleks tadi, artinya kita tidak bisa hanya ngomong abstrak manusia, tetapi ini ada identitas. Ada rakyat, ada warga, ada penduduk ya. Penduduk ini yang diyakini oleh ahli statistik. Penduduk itu adalah konsep statistik, konsep administratif yang bisa dihitung, bisa ditarget, bisa dikuantifikasi, bisa dijadikan sebagai bahan objek maupun pertunjukan. Nah ini kalau governmentality suka ini mukuli penggunaan konsep penduduk dalam dunia pemerintahan, dunia kebijakan, dan dunia pembangunan itu. Dan itu asik itu, membelejeti, melucuti bagaimana kuasa data ya, kuasa angka, kuasa proyek di situ itu dengan population, dengan penduduk itu sebagai target, dan kita bisa menunjukkan kontradiksi yang ada di dalamnya antara niat baik dengan hasilnya. Itu institusi yang nanti itu juga akan terkait dengan negara. Ya, kalau kita menggunakan konsep pemerintah itu kan di situ institusi ya. Dan dalam dunia ilmu politik, institusi itu berdekatan yang sangat penting gitu. Termasuk misalnya kita berbicara tentang kemiskinan misalnya. Kita bisa mengatakan oh miskin karena struktur misalnya. Ada juga yang mengatakan oh miskin karena budaya gitu. Nah, institusi lain gitu. Ya bisa juga karena institusi, dan institusi itu
bisa menjadi perangkat untuk mentransformasikan dari orang yang miskin menjadi orang yang human well-being, yang lebih bermartabat, berharkat, lebih sejahtera dan sebagainya. Jadi itulah pemerintahan. Ya, pemerintahan itu mentransformasikan subjek itu, dan institusi ini menjadi perangkat untuk transformasi itu. Itu yang pertama, sebagai institusi. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu adalah arena. Arena ya, arenanya kayak ring tinju gitu ya. Kalau orang Minang namanya tungku gitu. Ini metafora tungku itu. Kalau orang Minang kan jagoan dalam hal begitu ya. Jadi misalnya orang Minang biasa mengatakan bahwa demokrasi itu ya bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang dalam tungku untuk menanak nasi. Tungku itu ya arena itu, arena untuk membakar membakar kayu. Dan harus bersilang begini, kalau gini nggak dapat api yang besar. Jadi artinya orang Minang itu menjunjung tinggi memberikan ruang pada demokrasi, dan demokrasi itu menjadi salah satu bentuk institusi pemerintahan dalam bentuk pola, pattern ya, pola gitu. Arena itu macam-macam maknanya. Ya kayak tungku tadi, termasuk arena untuk ini untuk mewadahi kontestasi kepentingan manusia, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan banyak hal. Itu diwadahi dalam dunia pemerintahan. Nah, saya ingin mengatakan begini, ini ada masyarakat, ada desa, ada daerah, ada negara, gitu, lalu ada pemerintah. Ini aktor utamanya pemerintah, Masyarakat itu arena, desa itu arena, negara itu arena, daerah itu arena. Arena apa? Arena pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu kan ada pemerintah negara Republik Indonesia, ada pemerintah daerah atau pemerintahan daerah. Ada juga yang namanya pemerintahan desa. Ada juga nanti dalam masyarakat ada juga begitu. Dengan cara-cara yang saya kira berbeda-beda dan penting untuk kita lihat, karena bagaimanapun yang namanya desa maupun adat itu adalah fakta sosiologis, fakta sejarah, fakta politik yang itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi arena itu macam-macam. Arena membuat kebijakan. Arena tadi kontestasi lalu menjadi hukum, menjadi kebijakan. Jadi termasuk arena untuk mentransformasikan ya, mulai dari pembentukan pemerintah, kemudian bagaimana pemerintah bekerja, membuat hukum, membuat undang-undang, membuat kebijakan sampai di sana. Dan sekali lagi ini adalah tungku. Tungku itu maknanya memang luar biasa. Bisa juga dia sebagai institusi, bisa juga dia sebagai arena begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintahan itu sebagai proses terutama governing ya. Banyak ya, tetapi yang paling penting di sini proses itu yang berkaitan dengan politik, hukum, dan administrasi. Orang biasanya kalau mau jujur, ya orang yang sibuk dengan administrasi kan menyederhanakan pemerintahan adalah administrasi. Itu salah besar. Jadi harus kita tinggalkan. Nanti cara pemahaman seperti itu, dia tidak bisa menangkap fakta secara utuh. Akan banyak yang diabaikan. Ya. Kalau kita mengikuti pengetahuan universal, teori-teori lain ya, misalnya kakak beradik Herman Wiener sama Samuel Wiener, ini yang model Anglo-Saxon. Pemerintahan adalah politik plus administrasi. Sama juga ini yang sebelumnya itu juga ini ya, Frank Goodnow ya, pengikut Woodrow Wilson. Government itu dibagi menjadi dua proses politik dan proses administrasi. Proses politik adalah proses ini kehendak ya, menentukan tujuan. Terus kemudian administrasi adalah proses untuk mewujudkan kehendak itu. Jadi ini kan tersambung ini. Jadi nggak bisa hanya di sini, tidak hanya ngomong tentang metode eksekutif. Nah ini kan namanya administrasi. Kalau politik ada di sini aja.
Ya, kalau ilmu politik bisa kemana-mana dia ekspansif. Tetapi kalau administrasi kan paling tidak menghubungkan dua ini, ya, antara politik dan administrasi disambung. Dan kemudian adiknya Samuel Wiener, ya pemerintahan itu adalah politik yang dilembagakan. Ya, politik luas bisa saja bisa disebut luas, tetapi pemerintahan itu juga ada proses politiknya, gitu. Ini kan politik itu begitu ya, ada jangkauan yang sangat luas. Ada yang mengatakan sistem politik itu ya kaitan antara society dengan negara, society dengan pemerintah dan sebagainya. Ya, jadi politik dalam pengertian adalah politik dalam pemerintahan, adalah kekuasaan yang dilembagakan. Ya, dilembagakan, ditungkukan gitu ya. Lalu kekuasaan menjadi kewenangan. Sehingga kalau ini kita bisa pilah, tapi terkait ilmu politik bicara tentang kekuasaan, tetapi ilmu pemerintahan itu bicara tentang kewenangan. Jadi itu menjadi inti ya. Tapi kewenangan itu tidak hanya ngomong tentang urusan atau kegiatan yang sangat administratif. Di dalam kewenangan pasti juga ada kekuasaan, di dalam pemerintahan pasti ada politik kan gitu. Tetapi saya lebih firm untuk memahami bahwa pemerintahan itu adalah proses politik, hukum dan administrasi. Ya, meskipun hukum ini bisa juga dipandang secara politik. Jadi misalnya gini, atau politik dipandang secara hukum. Misalnya dilihat secara hukum, politik itu adalah bicara tentang siapa membuat membuat hukum, membuat keputusan dan apa gitu ya. Untuk siapa gitu. Kalau administrasi bicara tentang bagaimana menjalankan hukum. Ya, jadi kalau saya ingat Woodrow Wilson ketika dia merayakan administrasi itu kan dia metaforanya begini, saya akan belajar pada seseorang bagaimana dia mengasah pisau dan menggunakan pisau itu untuk membunuh orang. Saya tidak perlu bertanya, ya, tidak perlu bertanya mengapa orang itu membunuh gitu. Ya, itu politik itu, politik. Tapi kalau pemerintahan kan harus lengkap. Ya. Sama juga saya sudah bicara di video yang lain. Saya sudah bicara juga tentang bagaimana seharusnya pemerintahan itu, ilmu pemerintahan itu bicara kebijakan yang berbeda dengan ilmu politik dan administrasi publik. Jadi pemerintahan harus ngomong dari hulu sampai hilir, nggak bisa hanya dipotong. Terutama ini yang suka memotong ini kan administrasi publik, hanya di sini tadi. Jadi cuma bicara tentang cara, bagaimana cara mengasah pisau dan menggunakan pisau untuk membunuh orang kan gitu. Tapi ya pemerintah kan berpikirnya lengkap. Bupati kalau mau membuat kebijakan ya kan berpikirnya lengkap kan gitu. Tidak hanya ngomong dari sisi administrasinya, kecuali bupatinya itu mengikuti birokratnya. Kalau dia tidak mendengar suara rakyat, tidak mendengar dinamika yang di luar, ya yang namanya perda, yang namanya ini ya proses administrasi saja. Banyak yang terjadi seperti itu dan akhirnya nggak dinamis. Artinya pemerintahan lalu hanya menjadi administratif, rutinitas yang rutin, tidak mencerminkan kehendak rakyat. Kan sebenarnya ya ini koheren sebenarnya ya. Tadi kembali ke tadi, kalau politik itu menentukan kehendak, menentukan tujuan, menentukan arah, ya di sini menjabarkannya, administrasi menjabarkannya. Jadi kalau kita bicara tentang efisiensi dan efektivitas itu hanya sebuah cara untuk menjalankan tujuan atau kehendak ini. Tetapi yang terjadi kan enggak. Efisiensi dan efektivitas ini segala-galanya. Ini sebagai tujuan, ini sebagai mata uang, ini sebagai nilai gitu. Akhirnya ini melemahkan yang di sini, dan itu terjadi di Republik ini. Presiden ngomong tentang banyak ya arah kebijakan, tetapi nanti di birokrasi kementerian bicara lain, menyimpang gitu. Dan saya tidak bicara itu nanti terlalu dalam, tapi saya ingin mengatakan ini ada kesenjangan, ada missing link, ada sesuatu yang terputus di situ. Ya, jadi ini kaitan
proses politik, hukum dan administrasi. Pemerintahan itu dibentuk oleh politik. Bupati itu melalui politik. Jadi ilmu pemerintahan tidak boleh anti politik. Tapi bukan berarti lalu kita itu mengamini segala-galanya kan. Orang itu misalnya begini. Apa yang kita harapkan dari pemerintah kalau pemerintahnya kayak begitu oligarki ya. Nah itu fakta. Itu fakta yang perlu kita jelaskan. Bukan sesuatu yang kita reduksi lalu kita benci. Bukan itu. Ya. Misalnya kita bisa menemukan ya. Bagaimana sih ini transformasi seorang bupati dia memimpin 10 tahun gitu ya. Yang di dalamnya dia bisa mereform tapi juga nyuri gitu. Kan bupati nggak bisa dong kita caci maki semata-mata dia predator, dia oligarki. Enggak, tapi ini kalau kita mempelajari ilmu pemerintahan ya melihat dinamika ini secara kontekstual, secara lebih utuh. Ilmu kan kerjanya bukan mencaci maki. Ya. Itu namanya malaikatisme atau moralisme. Kita harus melihat apa adanya. Yang disebut dengan fakta itu harus kita sajikan secara lebih utuh, secara lebih jernih. Bukan kita caci maki karena kita menggunakan positivisme dan moralisme ya. Karena kalau moral itu lalu melihat oh Anda jelek, Anda pecah dan sebagainya gitu. Ya, jadi artinya yang namanya governing itu tidak bisa kita sederhanakan menjadi ruling atau menguasai. Ya, memang kita punya pemahaman ya, misalnya ada pemimpin, ada penguasa gitu kan. Kalau penguasa itu konotasinya jelek, kalau pemimpin konotasinya baik gitu ya. Ya, kita belum punya pemahaman tentang pemerintah secara lebih baik. Selalu direduksi pemimpin atau penguasa gitu. Dan ini tidak menarik juga ya. Artinya kalau kita bicara tentang pemerintah ya bagaimana transformasi pemimpin ini menjadi pemerintah ya. Apa yang secara empirik kepala pemerintahan itu bisa menjadi penguasa, bisa juga menjadi pemimpin gitu. Tetapi penguasa tidak bisa disebut pemerintah, pemimpin juga tidak bisa disebut sebagai pemerintah. Ini pemerintah ini sesuatu yang tadi ya liberasi atau pembebasan dari absolutisme negara gitu. Jadi ini beberapa hal pemahaman. Jadi ada institusi, ada arena, ada proses gitu ya. Tadi ada tindakan gitu ya. Kalau kita mengikuti governmentality kan pemerintahan itu adalah pengarahan perilaku. Ya, tentu ini untuk produktif gitu. Meskipun hasilnya kontradiktif gitu. Ya, jadi ini hakikatnya di situ kita mempelajari ya fenomena pemerintahan itu sangat luas, tidak hanya dalam tubuh eksekutif, tidak hanya di kantor gitu. Yang itu nanti akan menjadi pembicaraan pada sisi epistemologi. Nanti materi ini terlalu panjang ya untuk bicara itu. Jadi intinya ya nggak apa-apa orang menerjemahkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji tentang pemerintahan itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kan penjabarannya. Oh jadi misalnya ya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang institusi, arena dan proses maupun tindakan atau perbuatan pemerintahan. Secara khusus kita bisa melihat oh ada government, ada aktivitasnya, ada governabilitasnya, ada interaksinya atau governance, lalu juga ada pengarahan perilaku untuk mencapai pada target-target tertentu ya. Sehingga saya ingin mengatakan paling tidak di situ kalau kita kuliah itu kan kita belah menjadi dua kan. Yang pertama ya kita belajar banyak teori untuk membentuk teori pemerintahan, pengetahuan pemerintahan. Kalau kita belajar tentang ada pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, pemerintahan desa itu kan itu artinya arena ya, desa, daerah sama nasional itu arena pemerintahan. Tapi itu bukan teori, itu bisa kita sebut sebagai sistem atau formasi. Teorinya itu ya banyak yang misalnya kita menggunakan pendekatan institusionalisme untuk melihat proses, melihat formasi, melihat tindakan
gitu ya. Jadi ini pemerintahan, ketika kurikulum mata kuliahnya di belakang ada pemerintahan itu kita sedang membentuk teori pemerintahan. Paling tidak para mahasiswa pemerintahan, para sarjana pemerintahan itu sebelum bicara tentang dasar-dasar ilmu pemerintahan atau teori pemerintahan atau teori government, teori governing dan sebagainya, itu belajar 3 teori ya. Teori sosial yang kita ambil dari sosiologi, saya kira ada banyak. Tentu ini kalau dalam sosiologi ini ada banyak mata kuliah dipecah-pecah, tapi ilmu pemerintahan perlu untuk belajar pada sosiologi tentang ini. Jadi kita bisa susun secara singkat, secara sistematis, tapi mentes bernas gitu. Ya kita belajar sosiologi untuk memahami pemerintahan, tapi kita tidak menjadi sosiologis gitu. Tapi penting ya, sama dengan Soekarno belajar pada Marx juga. Ilmu pemerintahan belajar teori sosial dari sosiologi maupun antropologi. Sukul dengan sejarah juga ini ya. Kemudian yang kedua, kita belajar pada teori ekonomi ya, karena pemerintahan itu akan berangkat dari sini juga ya, makro sosial, makro ekonomi tadi. Tapi bukan berarti lalu ini kita akan gunakan untuk mereduksi pemerintahan, jangan ya. Jadi kita belajar tentang ekonomi ya, bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa itu menjadi makmur ya. Lalu ada yang miskin, kita belajar tentang proses produksi, distribusi, kemudian juga kita belajar kapitalisme dan sebagainya, yang itu menjadi sistem dan ideologi ekonomi yang paling populer atau paling permanen atau paling utama di dunia misalnya gitu ya. Yang ketiga kita belajar teori politik. Ini luar biasa ini. Jadi kita belajar dari zaman klasik gitu. Nanti konsep-konsep politik ada di sana. Kita belajar itu dulu ya. Nah ini dalam rangka untuk membentuk teori pemerintahan. Baru kemudian nanti tahap berikutnya kita belajar tentang teori-teori yang secara khusus bicara tentang pemerintahan. Pengetahuan universal kita perlu pelajari gitu ya. Sehingga nanti katakanlah kalau kita kuliah itu selama 4 semester itu, selain kita akan dibentuk oleh nilai-nilai keindonesiaan, kita akan dibentuk, akan memperoleh pemahaman tentang teori pemerintahan yang punya akar pada selain filsafat, selain nilai, itu 3 teori tadi. Nah baru kemudian semester 5 dan 6 itu bagaimana kita menggunakan teori pemerintahan itu untuk melihat fakta, menggunakan pemerintahan sebagai perspektif ya, untuk melihat beras, untuk melihat rakyat, melihat petani, melihat pertanian, melihat air ya, atau fenomena hajat hidup orang banyak. Sehingga nanti pemerintahan itu tidak hanya bicara di kantor, terjebak menjadi ilmu perkantoran atau ilmu kedinasan gitu ya. Atau ada juga orang yang mempelajari tentang pariwisata tanpa pemerintahan gitu ya. Jadi itu state of the art atau ontologi pemerintahan, dan tentu kita posisinya juga clear di situ. Nah, sering kan orang bertanya, ilmu pemerintahan itu turunan ilmu politik enggak gitu. Ya ini kan soal suka-suka gitu. Kalau ilmu politik yang ngomong pemerintahan adalah turunan dari ilmu politik. Kalau teman kita Andi Luhur yang dari Universitas Muhammadiyah Makassar, ya dia meletakkan ilmu pemerintahan itu sebagai turunan. Ya, turunan. Saya tidak sepenuhnya sepakat itu, tapi juga saya tidak mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu bebas, mandiri, atau terpisah dari ilmu politik seperti dikatakan oleh para penganut aliran administrasi pemerintahan gitu. Jadi cara-cara pemahaman yang hierarkis begitu kita hilangkan. Tapi ini sebuah proses yang dinamis ya. Di satu sisi ilmu pemerintahan pasti punya kaitan dengan ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah dan sebagainya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Dan nanti ilmu pemerintahan itu pintu masuknya kan politik gitu ya, politik tapi terkait dengan sosial dan
ekonomi gitu. Nah, terus kemudian di sini lalu ini pemerintahan itu ya tadi ya, jadi proses proses politik, proses hukum, dan proses administrasi. Sehingga paling tidak ini akan menghasilkan paling tidak 3 mata kuliah nih, politik pemerintahan, hukum pemerintahan, administrasi pemerintahan. Ya, jadi ini saling terkait. Dan cara menggambarnya bagaimana, nanti saya utak-atik dulu deh, saya utak-atik gambarnya kayak apa gitu. Apakah dengan cara interseksi begitu ya, interseksi, tetapi misalnya interseksi begini ini antara politik, sosiologi, sosial sama ekonomi itu bisa interseksi ya, itu ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada interseksi dari politik dalam pengertian, kalau yang pertama itu kan barang gede, politik barang gede. Kalau di sini ini kan politik dalam pengertian kekuasaan, dalam pengertian proses, hukum juga begitu, administrasi juga begitu, lalu ada interseksinya ya. Interseksi dari politik, hukum, dan administrasi, atau proses blended juga ya, proses mencampur ini ya. Nanti pola itu masih akan saya lihat kembali gambar, tapi maksud saya begini ya, untuk membuat satu pemahaman yang umum ya. Tadi 2 poin itu, jadi ilmu pemerintahan terkait dengan politik, sosial, dan ekonomi tadi, karena yang namanya governing itu, yang namanya pemerintah itu pasti memerintah politik, memerintah sosial, memerintah ekonomi gitu. Dan cara memerintahnya itu dengan proses politik, hukum, dan administrasi. Saya kira demikian, dan tentu masih ada pendalaman lebih lanjut, diupdate. Ilmu itu sesuatu yang terbuka, ada proses falsifikasi, ada proses akumulasi gitu. Nanti apa yang saya omongkan hari ini bisa saya update, bisa saya perdalam lagi, bisa juga saya elaborasi lagi. Jadi 5G ya, government, governing, governabilitas, governance, dan governmentality ini masih bisa kita elaborasi lebih jauh, dan secara khusus kita juga bisa menggunakan konsep governance dan governmentality itu sebagai 2 perspektif penting untuk melihat pemerintahan. Ya, baik fenomena di dalam tubuh birokrasi maupun relasi ya antara pemerintah dengan negara, pemerintah dengan modal, pemerintah dengan masyarakat, termasuk kita juga bisa mempelajari perbuatan tindakan pemerintah, tindakan birokrasi, tindakan konsultan ya. Jadi ada diskurs gitu ya. Diskurs itu menjadi penting, yang ini nanti masuk ke dalam ranah governmentality. Saya kira demikian, dan terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun.